saat ini dan selamanya. Haleluya, haleluya. Setiap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom alaikum. Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya, semangat ya. Harus semangat. Amin. Tadi Lin, pujian kedua tadi Lin, coba sangat menarik. Mau ikut Tuhan kemanapun ikut Tuhan Yesus, benar ya? Ini seperti kita anak kecil itu ya, dia itu pasti sama orang tuanya nggak mau tahu, pokoknya ikut aja. Setoe ki bapak mbokmu, papa mamamu arepe ngikut, pokoknya kata dia ikut apapun wis. Seto mbahmu arepe pokoknya ikut. Coba ditayangkan gitu ya. Ini adalah satu pernyataan seorang tokoh India ya, Sindhu Sundar Singh. Dia katakan sekalipun dia di neraka nggak masalah, yang penting di sana ada Tuhan Yesus. Jadi kita bukan ikut surganya, tapi kita ikut Tuhan Yesusnya, amin. Kemanapun, dimanapun, suasana apapun, kalau kita bersama Tuhan Yesus, kita pasti merasakan sukacita dan damai sejahtera, amin. Luar biasanya Allah kita ya. Jadi kalau mungkin hari-hari ini mengalami di dalam lembah kekelaman, mengalami satu percobaan, mengalami satu pergumulan, mengalami satu beban berat, nggak masalah. Yang penting di tengah-tengah beban itu, di tengah-tengah lembah itu ada Tuhan Yesus. Kita pasti kuat, kita pasti mampu, amin. Yakin itu, percaya. Ayo sebelah diteblek. Ayo melu Tuhan Yesus, ayo melu. Ayo diteblek, ayo toh Pak diteblek kuwi lho, Pak Petrus diteblek. Pak Petrus neblek Pak Kuat. Nah, Bu Yuli neblek yang ngerti. Ini Bu Siti neblek Mbak Erna udah, ayo teblek. Alah wis pokoke melu Tuhan Yesus. Amin. Dan itu tidak hanya ada di bibir kita, tapi juga di hati kita. Kita ikut Tuhan Yesus terus ya, apapun yang terjadi ya. Ini belum khotbah, ini masih prolog, masih kata pembuka. Apapun yang terjadi, ikut Tuhan Yesus. Kemanapun harus ikut Tuhan Yesus. Jangan hanya berpikir, tapi juga di hati ya. Apapun yang kita perkatakan adalah kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dibaca yuk di Amsal 10 ayat 21. Amsal 10 ayat 21. Iya. Ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat semua yang dikasihi Tuhan. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Sekali lagi ya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Jadi kita itu harus benar-benar menjaga bibir kita, perlakuan kita, kata-kata kita adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata kita adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata kita adalah kata-kata yang terus memberikan semangat. Saya teringat seorang penulis, benar nggak Mbak mau menyebutnya, Joyce Meyer, ya benar ya. Ya, penulis terkenal Amerika, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Nah, sekali waktu Joyce ini dia pergi makan malam dengan suaminya. Nah, kalau orang Amerika atau orang Eropa ya, kalau dia bilang makan malam itu biasanya sangat menghargai gitu. Minum teh aja atau minum kopi aja itu rapi banget gitu loh. Ayo minum teh gitu. Misalnya loh, ini misalnya saya bilang, Pak Kuat nanti sore bisa nggak minum teh ke rumah? Nek wong kene, wong Jawa, wong Indonesia, lah wedang teh ngajak ngono ya. Tapi kalau apa tuh kuwi ngono ya, teh
ning omah gari ngecam kuwi kopoci kek sari wangi celup-celup glegek-glegek ngomong kok katik ngundang badrang ngono ya. Nah, suami istri ini Joyce ini dengan suaminya dia janjian. Yuk kita makan malam. Wah, kalau sudah bilang begitu, maaf ya. Mereka itu rapi seperti bak orang mau pergi pesta gitu loh. Dipesenlah tempat untuk mereka berdua itu mejanya itu tablenya itu sangat istimewa gitu terus ditoto wae kembang wae lilin ngono ya. Nek wong kene lah ora lah pokoke ning warung lho gejegrek ngene ambek sego tekan dindi ngene kok kadhe makan barang kesawen ngono ya. Beneran ya. Sewaktu mereka sudah mempersiapkan diri dengan sangat cantik, dengan sangat ganteng, suaminya duduk di meja itu, pelayannya ini gugup. Karena pelayan ini, loh, pendeta gede, waduh dia menggereweli, apa yang makanan minuman yang dia bawa ini tumpahnya ke jasnya suaminya ini, kutah tumpahin, ngerti toh, bayar ngono. Suami cuma gini. Ini jas termahal. Orang sana itu kalau beli jas itu mahal ya memang mahal gitu loh ya. Nah kalau saya itu kadang ya mek trip-tripan ya dan ya masih yang mahal trip-tripan. Ini beneran tumpah. Lalu dia bilang gini ke pelayannya, dia nggak marah. Dia bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Si suami itu bilang gini, nggak apa-apa, it's okay. Nggak masalah kok, nanti bisa dicucikan. Terus pelayannya maaf ya gitu. Nah Joyce Meyernya bilang sudah kamu nggak usah gugup, nggak apa-apa kok, kami nggak apa-apa gitu ya. Dibersihkan, diiniin, selesai ini dia diganti lagi makanan baru. Intinya setelah selesai makan malam itu Joyce dan suaminya ini datang ke ownernya, ke pemilik restorannya itu. Aku boleh nggak ketemu sama pemilik? Oh boleh. Dia datang, dia ketemu, lalu dia bilang ini, Tuhan, maaf ya, pegawaimu jangan dipecat. Sekalipun dia tadi sudah melakukan satu insiden yang sangat ini gitu ya, pokoknya tuh. Terus pemiliknya bilang, oh ya terima kasih gitu. Lalu pegawainya dipanggil, sini, kamu minta maaf. Lalu pegawainya bilang gini, maaf ya Bu, maaf ya Pak, saya gugup sekali. Saya baru dan saya ini hampir setiap pagi sebelum melakukan aktivitas apapun mendengarkan Ibu berkhotbah. Dah niyo nuwun sewu jenengan pikir ya. Misale Bu Joyce iki mau. Ya, bojone jase sing larang harganya waktu ditulis di situ tuh 580 dolar US itu berapa mbok wis gak usah dihitung ya, padha karo aku angel ngitung suwi mben kok ketemu regane ya. Seandainya lo, misalnya iki suami ini mau ngomong ini, hey, gak tahu kamu berapa harga jas yang aku pakai ini, mahal, tahu nggak? Terus mbok tumpahin saus dan teh seperti ini. Marah dia misalnya loh, bocah iki mau piye imane? Pasti dong loh, mendino rek aku ngrungokno wong iki khotbah, engkau diberkati menjadi orang benar, harus hidup memuliakan Tuhan. Lah kok tibake ngamuk-ngamuk ngene ngono ya? Ndak cocok iki nggak bibir orang benar ini, tapi orang bodoh yang kurang akal budi. Jadi kita itu kalau jadi anak Tuhan ojo mek ngomong benar ya, jangan sampai terjadi. Saya pernah sekali mengalami sebelum saya menggembalakan begini. Jadi saya itu seorang penginjil ya, Pak Yon selalu menamakan dirinya saya penginjil, dia pengintil. Jadi ngintil, lining dinding, ngintil. Sekali waktu saya diundang salah satu gereja gitu, KKR ya, besar, wah, udah berlalu sekian bulan. Saya melewati jalan yang sama, lalu mobil kami itu diduk gitu aja loh sama sepeda motor gitu. Saya bilang Pak Yon gini, Yon berhenti. Terus Pak Yon gini, gak usah
Enggak apa-apa, enggak, ada. Kurang ajar. Nabrak seenaknya. Jauh dijantur ya. Ngerti dijantur? Kalau orang Surabaya janturin apa Pak Iwan? Digantung. Pak Iwan ini nututi berhenti. Seret gitu. Lalu kacanya dibuka kan. Pas kaca saya dibuka, anak itu lari. Lalu dia lihat saya. Loh, Tante Esti, maaf ya. Tadi saya nyenggol. Alhamdulillahirobbilalamin. Kok duduk aku sing nyopo ya Pak? Hah? Kok untung anak ini nyopo dhisik tadi aku kasih tau ngamuk. Aku kasih tau temen, aku kasih tau ngamuk, kasih tau jantur aku. Malah tutur. Ini terjadi gitu loh. Joyce Meyer bisa melakukan itu. Kita sama dengan dia, harus bisa melakukan. Lalu saya bilang, sorry ya, ayo. Ya udah, kita diberkati. Maaf ya Bu. Gitu. Ayo, oke ya. Misale arek mau gak modal sepeda motor ya. Terus aku metu dhisik, areke gak nyopo mek meneng tok terus aku ngamuk. Maringan ya, weh. Kurang ajar. Montorku mbok tabrak. Dalu apa kamu? Dadi apa? Bibir orang benar harus memberkati, menggembalakan, membawa ke tempat yang sejuk, membawa ke tempat yang hijau. Jadi ngomong itu nggak gampang, karena kita akan mendapatkan imbasnya. Apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, kita tuai. Saya itu dikasihin Mbak Musani itu kates, ya. Nggak mungkin dong ngerahin nggone wit klopo, nggih Mbak Musani ya. Ya wit kates, wong nangguri kates, dikasihnya kates buahnya, bener nggak? Iman kita pun harus seperti itu, seperti Tuhan Yesus. Ya, kita dilihat banyak orang berbuah dengan baik. Jangan dilihat orang, iki mana blenger aku ndelok panggah iki ae senengane mek mengecewakan orang lain. Enggak ya, tapi kita datang itu orang itu langsung gini, waduh ya ampun bahagianya sekalipun ibu tidak membawa oleh-oleh tapi hati saya ini tentrem gitu loh Bu, Pak, ayam ndelok jenengan iku langsung adem, asrep ngoten niku lho Bu. Ini ya gitu. Enak mana? Kira-kira yang pertama atau kedua, tangga teko gimana teko lo mesti pas makan siang kok yoro nulis sego tahu tempe sambel pas mateng keluk-keluk ngono kayak teko shalom ngono mendino enggak ya, tapi kita itu pas datang benar-benar menjadi berkah ya. Kita menuai dengan baik. Beberapa waktu yang lalu saya kan kesaksian bagaimana Pak Iwan nutul mobilnya orang ya. Masih inget ya. Orangnya bilang, sudah Pak Iwan, Bapak kasih seikhlasnya. Berapapun saya terima, yang penting Bapak ikhlas. Ya. Saya itu langsung diingatkan Tuhan. Beberapa tahun lalu sebelum saya tinggal Tulungagung, saya pas berangkat ke Tulungagung, mobil kami di Jombang itu ditabrak truk. Truknya itu mau tetes tebu itu loh. Nah Oya sama Mbak I itu pas tidur di belakang. Jadi begitu nabrak tetesnya tuh muncrat ke mobil. Saya pikir darahnya anak-anak. Jadi saya udah pingsan gak karu-karuannya. Intinya tuh ternyata supirnya ngantuk gitu. Ngantuk terus dia bilang sama kejadian saya kemarin itu. Saya bilang oke, saya akan gantikan. Dia bilang gitu, oke Bu, saya akan gantikan Pak, kita damai, saya gantikan seberapapun katanya gitu. Beberapa hari berlalu saya bilang ya udah di mana ini mesti dibetulkan di mana mobil kami, saya bilang gitu. Di Pasuruan, ini Pasuruan ya. Pasuruan, ternyata truk ini dari Pasuruan menuju Kediri gitu. Cek adoe lah ngono ya. Singkat cerita sampai di Pasuruan mobil kami dibawa ke bengkel, sudah benar, sudah ini. Terus dia bilang, maaf ya Bu, Ibu mampir ke rumah saya yuk gitu. Istri saya kepengen kenal katanya gitu. Oh iya boleh.
Ya gitu, saya mampir ke rumahnya, tak delok omahe bahaya. Bener-bener kalau kayak lagunya Hidayasa gitu. Rumahnya lantai-lantai tanah, makan sepiring berdua gitu. Lantainya tanah. Lalu kok ya pas saya tuh mau bisa, bilang bisa nggak saya numpang kamar mandi? Bisa. Saya masuk kamar mandinya bahaya. Maaf lo ya. Ya masih kamar mandiku ya udah apik. Tapi saya tuh sampai geli gitu loh. Iya wes apa bukan tanah, lempung itu loh. Terus dikei apa gendeng itu loh. Gendeng itu komplit lomote ono. Uget-ugete ono. Anu apa anake kodok niku napa? Akeh. Terus aku nek atene cebok piye bayangno? Nek aku arep ndodok piye bayangno? Ndak, saya akhirnya enggak, saya bilang, "Sudah Bu, sudah." Saya kita nyempet ini sudah oleh aku gini. Lalu saya bilang ini, "Udah Pak, gak usah bayarin mobil kami. Iki lo bayaran." Orangnya nangis. "Bu, saya baru kerja 1 bulan. Karena kecelakaan juga. Saya masuk penjara 3 bulan 10 hari, ini baru kerja 1 bulan. Nabrak mobilnya Pak Juwen." Lah iya Pak sampean niku masih hapus ya cok nemen-nemen kayak gitu. Ya udah mobilnya nggak usah dibayarin. Malah saya sangoni, sudah ini buat anak istrimu ya, belanja ya gitu. Saya menabur, saya tidak berharap menuai. Tapi ketika kejadian kemarin, Tuhan izinkan tuayan itu diberikan buat saya. Ketika kami nggak ada, orangnya tadi bilang, "Iya Pak Iwan, nggak usah repot-repot, seikhlasnya." Kita orang benar harus bisa menggembalakan, membawa ke air yang sejuk. Ya, jangan ngomong sembarangan. Yesus berkorban untuk kita. Dia mati, dia disalibkan untuk menjadi roti hidup buat setiap kita. Maaf loh ya, saya tahu kok hampir 90% jemaat di sini yang Tuhan percayakan kepada saya bukan orang mampu, dalam artian bukan orang yang hidup hanya hura-hura. Ya, tuku sembarang ya sik mikir, tuku sembarang ya dihitung, tuku sembarang ya sik diunggahno duduk nih. Tahu saya, paham. Tapi satu hal, kalau Tuhan sudah gerakkan Roh Kudus, jangan pernah dihitung, jangan pernah diunggahne, didukne. Lah ya Tuhan, piye iki Tuhan? Engko nek aku ngowe iki, aku urung iki. Lah aku ngowe iku, aku urung kuwi. Lah iki engko nek aku ngene, aku urung iki. Berkat itu kita hambat sendiri. Wes to, nah wis yakin, percaya gitu ya. Bebas rahasia ya Pak. Kalau dengan istri jangan rahasia loh Pak. Ya, berbagi dengan banyak orang, kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Yesus nggak pernah kok memperhitungkan dirinya gini, enak banget lu gue lu jadiin roti hidupmu, mbok pangan telap wong sak dunia, aku sing mati, aku nebus dosamu, enaknya aku gak berbuat dosa, kon sing dosa, aku sing mbok kongkon nebus. Apa Yesus begitu? Enggak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua, Dia berikan nyawanya untuk kita. Tuhan gak bilang karena begitu besar kasihnya kepada bumi ini. Kenapa? Dia katakan kepada dunia, karena dunia adalah dunia yang hidup, bukan dunia yang mati. Tapi kalau bumi itu mati. Tanaman, binatang, nggak perlu diselamatkan. Yang perlu kita yang hidup ini, penghuninya dunia, yang harus memelihara bumi. Paham ya maksud saya? Maka pengorbanan Tuhan jangan pernah dibuat main-main. Berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Kalau kita katakan ikut Tuhan kemanapun, Tuhan berkati kok, Tuhan pelihara kok. Nggak akan Tuhan biarkan, ya, karena begitu besar kasihnya, ya kan? Yohanes 6 ayat 25 dan seterusnya. Di situ judul perikopnya saja. Kalau ini ada nggak, Lin, judul perikopnya? Roti hidup. Yesus yang memberikan hidup buat kita. Tidak hanya sekedar dia menjadi roti, tapi memberikan hidup buat setiap kita. Ya. Hari ini, pagi ini dia berkorban untuk kita. Untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dia berikan hidupnya. Bukan hal yang main-main. Bukan hal yang gampang-gampang. Kemarin Kamis, setiap Kamis memang di rumah kami itu ada perjamuan kudus. Kami selalu komuni, jam 11 itu kumpul, jam 12 malam baru dimulai. Selama ini sudah berapa tahun ya, Yuan? Hampir 8 tahun. Saya memimpin hanya 1 kali. Bukan saya nggak mau, bukan. Tapi saya itu selalu nggak siap gitu loh. Lah kok di sini kok siap, Bu? Ya karena tugas. Tapi kalau di rumah saya tuh benar-benar nggak siap. Kamis kemarin mulai pagi itu saya tuh lagi ini saya. Aku nggak usah mimpin perjamuan. Komuni saya yang pimpin. Tuhan kuatkan, mampukan. Pagi, siang, sore, saya bergumul dengan diri saya sendiri. Iso enggak ya? Malam saya bilang, Yuan, nanti komuni aku ya yang pimpin ya. Oke. Donge enggak sanggup. Yuan aja. Karena buat saya itu bukan hal yang main-main gitu loh. Dimana kita itu Tuhan izinkan Yesus bersekutu, bersatu dengan kita, memberikan hidupnya buat kita, tubuh dan darahnya untuk kita, supaya kita selamat. Bukan hal yang gampang, bukan hal yang main-main gitu loh. Itu saya, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya juga seperti itu. Amin. Eleh perjamuan minggu ngarep cek enek, eleh perjamuan ae kok ngopo toh? Oh jangan pernah disepelekan. Perjamuan ini adalah benar-benar kudus, bukan perlambang, bukan. Ini benar-benar tubuh dan darah Kristus yang dilimpahkan buat setiap kita. Amin. Hidup kita, perkataan kita harus benar, karena ada Yesus, kebenaran itu hidup di dalam kita. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah membaca dan menyimpan firman itu di dalam hati kita. Tetapi jauh lebih berbahagia ketika kita melakukan kehendak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Bapa Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, persiapkan setiap kami masuk untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami boleh layak mengambil bagian komuni pagi hari ini. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesusku. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa saat ini dan selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kita pujikan satu pujian.